Selamat bertemu kembali pada para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 10. Kita akan belajar matematika wajib pada bab trigonometri dasar. Trigonometri dasar, kenapa saya sebut trigonometri dasar? Karena nanti di kelas 11 Anda akan belajar trigonometri juga, tapi trigonometri lanjut. Ya. Oke, referensi dari buku ini semuanya, jadi apa yang saya ajarkan di video pembelajaran adalah sesuai dengan buku ini. Konsep dan aplikasi matematika. Matematika wajib kelas 10, tulisan saya Martin, penerbitnya Grafindo ya. Grafindo, jilid 1. Jadi buku ini terdiri dari jilid 1 untuk kelas 1, kelas 10, jilid 2 untuk kelas 11, dan jilid 3 untuk kelas 12. Kelompok matematika wajib. Oke, kita mulai. Jadi, ini adalah dasar dari trigonometri. Jadi, silakan Anda perhatikan baik-baik. Bagi siswa MIPA, mungkin guru fisika telah mengajarkan trigonometri dasar ya, terutama rasio sinus, kosinus, dan tangen. Kenapa? Karena rasio itu diperlukan di dalam pelajaran dinamika gaya-gaya. Karena nanti gaya harus diuraikan, gaya yang miring diuraikan atas sumbu X dan sumbu Y, di situ nanti akan muncul sin dan cos. Ya. Tapi bagi yang di jurusan IPS, ya, mungkin inilah pelajaran pertama dari trigonometri. Ya, karena di SMP pelajaran ini sudah tidak termasuk ya di kurikulum 2013. Oke, pertama pengenalan kita pada segitiga siku-siku. Ya. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga dengan salah satu sudutnya 90. Salah satu sudutnya 90. Kemudian sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku ini, sudut 90 derajat ini, itu disebut sisi siku-siku. Jadi AB ini sisi siku-siku, BC ini juga sisi siku-siku. Sisi di depan 90 derajat, sisi di depan sudut 90 derajat, ini disebut hipotenusa. Kita sering mendefinisikannya sebagai sisi miring. Tapi itu adalah kurang tepat. Kenapa? Karena hipotenusa tidak selalu miring. Ini miring. Kalau begini, ini hipotenusanya. Ya, sisi depan 90 derajat. Ini hipotenusanya. Tidak miring ya, tapi lurus. Karena itu saya pakai istilah hipotenusa saja. Ya. Jadi, pertama, hipotenusa adalah sisi terpanjang. Ya. Sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, ya, itu adalah hipotenusa. Dan dia merupakan sisi di depan sudut 90. Ya. Jadi ini 90, ini hipotenusa. Ini 90, ini hipotenusa. Ya. Kemudian tadi sudah kita sebut, sisi siku-siku adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Ya. Kalau di segitiga pertama ini adalah AB dan BC, di segitiga kedua ini adalah PR dan RQ. Oke, nah, untuk bisa menjelaskan definisi sinus, kosinus, tangen berdasarkan segitiga siku-siku, Anda harus kenal dulu istilah tiga ini ya. Hipotenusa udah ya. Sisi siku-siku di depan sudut yang didefinisikan. Misalnya saya definisikan sudut A. Ya, sudut A. Ini. Sudut A ini ya. Misalkan saya definisikan ini sudut A. Maka, kalau saya lihat sisi siku-siku di depan A ini, BC, ini disebut sebagai sisi tegak. Ya, nih, sisi tegak. Jadi kalau di sini, sudut yang didefinisikannya A, sisi tegaknya ini. Ya, kalau misalnya yang ini, kita definisikan sudut Q. Maka sisi tegaknya adalah sisi siku-siku di depan Q. Ya, yang ini. PR. Kemudian, sisi di dekat sudut. Nah, ini, panah ini lihat ya. Di dekat sudut ini. Sisi siku-siku di dekat sudut, itu disebut sisi alas. Ya, jadi untuk sudut A ini, sisi alasnya adalah AB. Untuk ini, sisi alasnya adalah yang ini ya, bukan yang ini. Ini hipotenusa. Jadi hipotenusa ditunjukin dulu ya dengan merah ini. Maka sisanya itu sisi alas sama sisi tegak. Ya, jadi yang ini. Nah, ini sisi alasnya. Ya.
seperti itu ya. Jadi sisi siku-siku di dekat sudut yang didefinisikan disebut sisi alas. Ya. Untuk segitiga ABC, siku-siku di B. Ya, maka saya ulang lagi, sisi depan sudut siku-siku adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa untuk segitiga yang pertama ini adalah AC, ya. Tuh. Biar ini ya. Itu harus tahu dulu. Kemudian sisi siku-siku untuk segitiga pertama ini adalah AB dan BC. Sisi siku-siku di depan sudut yang didefinisikan, di depan sudut A, ini sisi tegak. Ya, jadi sisi tegaknya BC ya, BC. Kemudian sisi siku-siku ya, sisi siku-siku di dekat sudut yang didefinisikan, sudut A disebut sisi alas. Jadi AB ini sisi alas. Ya, ini. Untuk segitiga PRQ, pertama definisikan dulu hipotenusa kan ini. Nah, sisi siku-sikunya ini, PR dan RQ. Kalau kita definisikan sudut Q, maka sisi di depan sudut Q ini disebut sisi tegak. Ya, sisi siku-siku di depan sudut Q, sisi tegaknya PR ya. Ini. Oke, kemudian sisi siku-siku di dekat sudut yang ini ya, QR, RQ. Nah, itu ya. Oke. Sekarang baru kita bisa menentukan rasio trigonometri dengan segitiga siku-siku ya. Dengan segitiga siku-siku. Sinus itu didefinisikan sebagai sisi tegak ya, dibagi hipotenusa. Kosinus adalah sisi alas dibagi hipotenusa. Tangen adalah sisi tegak dibagi sisi alas. Karena itu disebut rasio ya, rasio. Karena perbandingan. Oh, ini aja yang perlu kita hafalkan, karena yang tiga ini kebalikan ya. Nah, kosekan ada yang mungkin sekarang kita pakai 3 huruf, karena ini semua 3 huruf, masa cuma dia yang 1 huruf. Jadi ada yang pakai begini, ada yang pakai begini. Nah, kayak CSC, jadi diambil yang huruf ganjilnya, CSC, kosek, ya kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Sekan kebalikan dari kos. Kotangen kebalikan dari tangen. Jadi kalau tangen tahu, kotangen tinggal dibalik ya. Nggak usah didefinisikan ya. Kalau mau didefinisikan tinggal dibalik. Kosekan adalah hipotenusa dibagi sisi tegak. Sekan adalah hipotenusa dibagi sisi alas. Kotangen adalah sisi alas dibagi sisi tegak. Tapi kita tidak perlu definisikan, cuman kebalikan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi segitiga ABC. Lihat gambar ini. Sinus A. Sinus A itu definisinya sisi tegak per hipotenusa. Sisi tegaknya yang ini kan, BC. Ya toh? Dibagi hipotenusa, hipotenusanya AC. Ya. Cos A, sisi alas, sisi di dekat sudut AB, dibagi hipotenusa AC. Tangen A apa? Sisi tegak dibagi sisi alas. Ya, sisi tegaknya, sisi di depan sudut ini BC, sisi alasnya sudah AB tadi ya, begini. Nah, nanti tinggal kosekan kita bikin 3 huruf ya, CSC ya. Tinggal kosekan A tinggal AC per BC ya. Sekan A tinggal kebalikan kos AC per AB. Ya, tinggal dibalik aja, jadi nggak perlu definisikan lah. Kotangen A apa? Kebalikan dari tangen AB per BC. Ya, seperti ini. Nah, ya. Kemudian untuk segitiga yang kanan ini PRK ya. Sudut Q, Anda sudah tahu ini sisi tegaknya, ini sisi alasnya dan ini hipotenusanya. Langsung aja ya. Sinus itu apa? Sisi tegak dibagi hipotenusa. Ya kan? Sisi tegaknya PR. Hipotenusanya PQ. Kosinus theta apa? Sisi alas dibagi hipotenusa. Sisi alasnya adalah RQ, hipotenusanya PQ. Tangen adalah sisi tegak dibagi sisi alas. Ya, sisi tegaknya PR, sisi alasnya
RQ. Jadi penting itu pengenalan sisi tegak, sisi alas, dan hipotenusa. Nah ini kan kebalikan aja ya, kosekan, kebalikan sinus, tinggal dibalikkan, PQ per PR. Sekan, kebalikan dari cos, tinggal dibalik, PQ per RQ. Kotangen, gitu, Q ya, ini semua di Q. Kotangen, kebalikan dari tangen, tinggal dibalik ini, RQ per PR. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya bagaimana menentukan rasio ya berdasarkan sisi tegak, sisi alas, dan hipotenusa. Oke, sekarang kita kasih contoh yang ada angkanya. Nah, ini. Rasio trigonometri. Jadi kita akan menentukan rasio trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku aja dulu. Anda tahu segitiga siku-siku itu sisinya ada 3. 2 harus diketahui, sisi ketiga dihitung dengan dalil Pitagoras. Seperti ini misalnya. Jadi pertama kita cari apa dulu? Hipotenusa ya. Hipotenusa yang ini. Ya saya nggak usah kasih nama lah. Ini hipo. Ya enggak. Kemudian tinggallah sisi siku-siku ini kan. Ini adalah sisi di depan sudut. Jadi ini sisi tegak. Ya, berarti ini yang 4 ini alas. Ya, sisi alas. Nah, seperti ini. Diketahui ini 4, diketahui ini 3, maka sisi miring kita hitung dengan dalil Pitagoras kan. Akar. Ya. Anda sudah mahir di SMP ini akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dan ini merupakan triple Pitagoras ya, 3, 4, 5 ya. Ini dia triple Pitagoras 3, 4, 5. Terkenal ya. Atau kelipatannya 6, 8, 10, 9, 12, 15. Oke, sekarang Anda tinggal ngitung kan. Hipotenusa sudah saya hitung di atas ya. Ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Oke, itu harus dihitung dulu. Oke, sekarang kita udah definisikan alas tegak. Jadi alas ini, tegak ini ya. Langsung sinus itu apa? Tegak, ya sisi tegak dibagi hipotenusa. Kan gitu. Sisi tegaknya berapa? 3 ya. Ini sudah ada, jadi kita nggak perlu definisikan lagi. 3. Hipotenusa ini, ya 5. Dihitung. 5. Nah, selesai. Cos alas dibagi hipo. Alasnya berapa? 4. Hipotenusanya 5. Sudah. Tangen tegak dibagi alas, ya toh? Sisi tegak dibagi sisi alas. Tegaknya 3, alasnya 4. Selesai. Nah, 3 perbandingan lain tidak perlu ya, karena terbalik, kebalikan aja ya. Bisa Anda hitung dengan cepat. Ya. Jadi nanti kalau Anda mau hitung, tinggal dihitung aja ya. Dengan cepat nanti ya, di sini ya. Kebalikan dari sinus, kosekan. Kebalikan ya, jadi tinggal dibalik, 5/3. Kan gitu. Kebalikan dari cos, sekan. Tinggal dibalik 4/5 jadi 5/4. Kebalikan dari tangen, cot. Tinggal dibalik 3/4 jadi 4/3. Oke. Sekarang segitiga yang kedua. Sudut yang didefinisikan sudut B. Oke. Pertama kita cari dulu hipotenusa ya. Hipotenusa adalah yang di depan 90 ya. Ini. Di depan 90 ya. Ini hipo. Diketahui 13. Kemudian sisanya kan segitiga sisi siku-siku kan. Ini dan ini. Ya. Ini siku-siku. Nah, ini sudutnya. Sisi di depan di depan sudut yang didefinisikan ini di depan ini. Ya, sisi siku-siku disebut sisi tegak, ya toh. Kemudian sisanya ini pasti ada di dekat ya. Nah, didefinisikan sebagai alas. Kan begini. Sisi tegaknya tahu ini, alasnya enggak. Maka alas dihitung dengan sisi Pitagoras kan. Selalu sisi terpanjang 13. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya adalah 12. Ya. Ini juga adalah triple Pitagoras ya. 5, 12, 13. Ya. Triple Pitagoras yang lain mungkin yang Anda kenal adalah 7, 24, 25 ya. Jadi masih ada triple yang lain itu ya. Triple yang lain itu misalnya 7,
24, 25. Selalu yang sisi terpanjang ini adalah hipotenusa ya. Mungkin lain kali Anda dapat itu. Atau kelipatannya ya. Jadi kalau ini kita kalikan 2, 10, 24, 26 dan seterusnya. Oke, sekarang sinus B. Ya tinggal sinus itu apa? Tegak per hipo. Ya. Sisi tegaknya ini 5. Jadi ini alas sudah kita hitung ya. 12 ya. Dihitung. Tegak dibagi hipo. Tegaknya berapa? 5. Hipotenusanya berapa? 13. Jadi 5 per 13. Cos B apa? Alas. Sisi alas dibagi hipotenusa. Sisi alasnya berapa? 12 dihitung itu. Hipotenusanya 13. Kan gitu. Tangen itu apa? Tegak dibagi alas. Tegaknya berapa? 5. Alasnya berapa? 12. Kan begitu ya. Terus yang sisanya tinggal kebalikan kan? Kebalikan ini kan. Ya. Kosekan B. Tinggal dibalik. 5 per 13 jadi 13 per 5. Sekan B. 12 per 13 jadi 13 per 12. Ya tinggal dibalik. Kemudian kotangan B. 5 per 12 jadi 12 per 5. Nah, seperti ini ya. Kita ke nomor 2 ya. Soal ini diambil dari Matematika Wajib Martin Grafindo ya. Buku yang tadi ya, buku yang ini ya. Silakan nanti dimiliki ya. Supaya Anda bisa belajar dengan baik karena tanpa buku belajar itu kurang ini karena di sini banyak latihan soal ya. Jadi ini yang kita kasih contoh aja sebagian latihan soalnya bisa diambil dari sini ya. Jadi pada gambar segitiga ABC, ini gambar, diketahui panjang sisi AB 7 cm, BC 9 cm, dan AC 8 cm. Ya, di sini ada gambar begini nih, P ini tegak lurus. Tentukan nilai sin A. Sin A itu yang ini. Nah, nanti lagi satu lagi cos B. Oke, kita konsentrasi di sin A dulu lah, ya. Sin A berarti segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku APC. P dikasih top ini maksudnya sudut siku-sikunya ada di P. Nah, kita kan ditanya sin A. Sin A itu apa? Definisinya. Sisi tegak kan? Anda cari sisi tegaknya. Sisi tegaknya sisi di depan sudut. Nah, ini kan sisi tegaknya. Ya, ini sisi tegaknya. Untuk ACP ya. Ini sisi tegaknya ya. Jadi CP ya. Yaitu CP. Nah, dibagi hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi di depan 90. Jadi yang ini ya. Yang merah ini ya. Sisi di depan 90. Ah, yang ini. Ini hipo. Ya kan? Ini sudut A aja dulu ya. Yang sudut B gampang nanti. Ini sisi tegak kan. Gitu. Oke. Yang alas yang ini kan. Nah, itu alas. Hipotenusanya apa? AC. Kan begini. Oke. AC tahu ya? 8. Nggak ada masalah. AC nggak ada masalah. Tahu. 8. Jadi masalah kita CP. Kita nggak tahu CP berapa. Ya, jadi CP yang harus kita cari. Nah, tentu di sini hanya tinggal dalil Pitagoras. Mencari sisi itu pasti urusannya dalil Pitagoras. Tapi ini ada dua segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku yang pertama, ini segitiga siku-siku yang kedua. Jadi, misalkan AP itu X. Ya, misalkan AP itu X. Berapa KBP? Kalau ini 7, ini X berarti ini 7 kurang X kan? 7 kurang X. Nah, sekarang kita Pitagoras, ada dua kan? Pitagoras segitiga APC. Ya, APC. Ya, hipotenusa, ingat, hipotenusa dikuadratkan kan gitu. Ya, hipotenusa dikuadratkan. Atau gini, di dua segitiga ini apanya yang sama? PC-nya. Jadi PC-nya yang kita cari biar kita bisa samakan ya. PC kan? PC ini ada di segitiga APC, dia juga ada di segitiga BPC. Oke, jadi kita cari PC kuadrat kan ya? PC kuadrat sama dengan akar kan gitu. Dari segitiga APC tentu ini sisi hipotenusanya ya, paling panjang. 8 kuadrat dikurangi ini. Ya, X kuadrat.
Nggak usah pakai akar ya. Kalau kuadrat nggak usah pakai akar. Yang di sini PC kuadratnya berapa? Ini. Ini hipotenusanya ya. Hipotenusanya ini 9 ya. Jadi 9 kuadrat dikurang ini ya. 7 kurang X. Nah, begini. Nah, kemudian kita hitung ini. PC kuadrat ini 8 kuadrat 64 dikurang X kuadrat. Ini 81 kurang 7 dikuadratkan 49. Min X dikuadratkan plus X kuadrat. Min 14X. Oke. Jadi kalau kita hitung baik-baik, ini PC kuadrat berapa? 81 kurang 49. 32 ya. 32. Min X kuadrat. Min kali min plus 14X. Nah, di sini PC kuadrat sama dengan 64 kurang X kuadrat. Nah, ini kita samakan ruas kanannya. Karena ruas kirinya udah sama. Ya, ruas kanannya kita samakan sekarang. Ini 64 kurang X kuadrat ya. 64 kurang X kuadrat. Yang ini 32 kurang X kuadrat ditambah 14X. Terus min X kuadrat di sebelah kiri, di sebelah kanan ada habis. Berarti ini ada 14X, tinggal persamaan linear ya. Ini kita pindah ke sini. 64 kurang 32 itu 32. Ini 14X. Jadi X-nya sama dengan 32 dibagi 14. Masih bisa dibagi 2 ya. Ini 16 per 7. Nah, ketemu X-nya. Ya, 16 per 7. Maka nanti kalau mau hitung 7 kurang X juga udah ketemu nanti kan. Nanti aja. Oke. Udah ketemu X-nya. Nah, sekarang yang kita perlu cari adalah CP. Ya kan? Ini. Di bintang ini kan CP. CP ini yang perlu kita cari kan. CP ini. Nah, berarti kita masukkan di ruas ini lagi. Bintang. Nah, di persamaan bintang 2 ini. Nah, jadi ini kita masukkan ke bintang 2. Maka kita dapat CP sama dengan PC atau CP ya, sama aja kan? CP atau PC ya. Di sini PC namanya, tapi sama aja. Akar, kalau CP akar kan? 64 dikurangi X kuadrat, ini dikuadratkan. 16 kuadrat dibagi 7 kuadrat, kan begini. Terus penyebutnya disamakan kan? Per 7 kuadrat. Nah, ya kan? Jadi ini 64 kali 49 dikurang, ini tidak perlu karena penyebutnya sudah 7 kuadrat, 16 kali 16. Oke, sama dengan, nah ini sudah keluar ini sepertujuh ya. Akar, nah ini yang 16 bisa keluar ini. Ya, kenapa? Karena 64 itu 16 kali 4. Jadi 16-nya bisa keluar nih. 16 keluar. Kalau 16 keluar kan ini sisa 4 kali 49. Dikurang, ini 16 keluar sisa 16. Kan matematik begitu kan? Nah, ini 16 bisa keluar lagi 4. Jadi ini 4 per 7. Akar 49 kali 4. Oh, masih bisa keluar lagi 4-nya ya. Masih bisa keluar lagi. Ini 4 kali 4 kan? Iya, jadi 4-nya bisa keluar lagi nih. 4 keluar, gitu ya. Ini sudah keluar ya. Ini sudah keluar ini, 4. Nih, 16 ini 4. Jadi 4 ini keluar. Ini sisa 49. Ini sisa 4. Ini akar lagi 4 kali 2 kan? Dibagi 7. Akar 45. Nah, akar 45 itu sama dengan akar 9 kali 5. 9 itu 3 akar 5. Nah, jadi ini 4 kali 2, 8. 8 per 7 kali 3 akar 5. Jadi sama dengan 24 per 7 akar 5. Ah, inilah CP ya.
Dengan demikian kita bisa hitung sin A. Sin A sama dengan CP per AC. CP-nya 24/7 akar 5. AC-nya diketahui 8. Nah, 8 dengan 24 bisa hilang 3. Jadi hasilnya adalah 3/7 akar 5. Seperti ini ya. Oke. Ya. Jadi seperti itulah. Sin A udah ketemu. Tinggal cos B. Ini kan hanya latihan ya. Cos B berarti Anda lihat segitiga BPC ya toh. Cos B akan sama dengan cos ya, alas. Nah, jadi kalau kita keluarkan begitu ya. Ini B, ini P, ini C. Tegak lurusnya di sini. Sudut B-nya di sini. Ini 9 ya. Hipotenusa udah tahu ini. Ini kan sisi depan sudut 90 ya. Ini hipotenusa. Kemudian cos kan alas. Ya, ini siku-siku tinggal 2 kan? Ini dan ini. Nah, alas itu yang di dekat sudut, yang ini. Nah, ini alas. Nah, gitu ya. Jadi BP. Cos beta adalah alas dibagi hipo. Alas adalah BP. Hiponya adalah BC. Nah, BC udah tahu. Nggak ada masalah, 9. BP dihitung. Ya, BP itu ini kan. Gambar pertama kita ini. 7 kurang X. 7 kurang X-nya tadi ini 16/7. Nah, Anda hitung ya. Jadi kalau kita hitung penyebutnya disamakan dengan 7. 7 kali 7 49. 49 kurang 16. Jadi sama dengan 33 dibagi 7. Nah, ini BP. Ya. Jadi cos B sama dengan BP, ini BP 33/7 dibagi BC, BC 9. Ya, jadi kalau ini dibagi 3, 3 ini dibagi 3 11. Jadi 11/21. Jadi pada bagian kedua tadi kita menentukan rasio trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku. Artinya dalam segitiga itu paling besar sudutnya 90. Ya. Nah, itu nggak ada masalah karena itu tergolong sudut lancip. Ya, sudut lancip itu adalah theta di antara 0 sampai 90. Tapi nggak apa-apa, masukin batasnya. Batasnya nggak apa-apa kan. Ini juga 0, ini 90. Itu dibataskan gitu. Nah, untuk sudut lancip, sudut-sudut yang lebih kecil dari 90, menentukan keenam rasio trigonometri dengan segitiga siku-siku tidaklah masalah. Ya. Ya, karena apa? Karena perbandingannya semuanya positif. Ya, jadi sisi tegaknya positif, sisi alasnya positif, hipotenusa selalu positif. Jadi positif dibagi positif selalu positif. Jadi untuk nilai sudut lancip, sinusnya positif, kosinusnya positif, tangennya positif. Nah, tapi kalau Anda mencari untuk kuadran 2 atau dikenal dengan sudut tumpul antara 90 sampai 180, ya, itu nilai X-nya negatif. Sehingga kalau kita bagi nanti bisa ada nilai sinus, ada yang antara sinus kosinus tangen yang negatif. Dan itu tidak bisa kita peroleh dari segitiga siku-siku. Demikian juga di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, jadi kita akan menggunakan penurunan rumus itu menggunakan kuadran dengan bantuan lingkaran seperti ini. Nah, misalnya yang ini ya. Misalnya titik ini P, X, Y di kuadran 1 ya, di kuadran 1 itu Anda lihat ini kan. Ini kuadran 1 namanya. Ya. Kalau yang ini kuadran 2. Yang ini kuadran 3 dan yang ini kuadran 4. Jadi kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 ya, yang ini. Kuadran 2 yang ini ya, lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180. Kuadran 3 yang ini ya. Kuadran 4 yang ini. Ya, sudutnya antara 270 sampai 360 gitu ya. Nah, yang kita perlukan tanda-tandanya. Untuk itu kita turunkan dulu definisinya.
berdasarkan koordinat, ya. Jadi supaya gambarnya tidak diulang, saya gambar di sini, ya. Saya perbesar di kuadran 1 aja ya. Kalau menentukan rumus di kuadran 1. Nah, ya ini kuadran 1. Nah, ya jadi ini sumbu X positif, ini O gitu ya. Ini P tadi, ya. X, Y di kuadran 1. Kalau Anda lihat di kuadran 1 kan X yang ini. Ya, X yang ini. Positif ya. Karena ada di kanan. Y juga positif karena ke atas. Ini kan ke atas. Y-nya juga positif. Nah, kalau R selalu positif ya. Kalau R itu selalu positif. 90-nya di sini. Ya, nah yang sudut yang mau kita definisikan yang ini kan. Ya, di sini anggaplah theta, sudut theta. Jadi ini sudut yang didefinisikan. Pertama kita cari hipotenusa kan. Nah, ini hipotenusanya. Nah, sisi di depan sudut 90. Sisanya ini sisi siku-siku. Ini tuh sisi siku-siku. Yang satu alas, yang satu tegak. Kalau sudutnya ini, maka yang tegak yang ini. Ya kan? Ini yang tegak. Ini yang alas. Nah, dari situ kita definisikan sin theta, sisi tegak per hipo. Sisi tegaknya Y. Y per R. Oke. Tanpa tanda ya. Ini kita definisikan tanpa tanda. Cos theta, alas. Alas itu X. X per R. Tangen theta, sisi tegak per sisi alas. Y per X. Nah, itu ya. Kalau ini nggak usah kan, ini hanya kebalikan kan. Ya ini biasanya kita gambar kosekan. Jadi kita buat 3 huruf semua ya. Kosekan tinggal R per Y. Y per R dibalik jadi R per Y. Sekan, X per R dibalik jadi R per X. Kebalikan cos ya. Kotangen kebalikan tangen. Y per X dibalik jadi X per Y. Kemudian, triple Pythagoras, R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan R selalu positif. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, di kuadran 1 semua positif ya. Ya, Anda perhatikan nih. Sin theta Y per R. Y-nya positif. R-nya positif. Maka di kuadran 1 ini ya. Kalau di kuadran 1 positif kan ya. Kalau ini di kuadran 1, ini positif. Kosinus, X-nya positif, R-nya positif-positif. Tangen, Y-nya positif, X-nya positif. Jadi di kuadran 1 tuh semuanya positif. Kita sebut all positif. Jadi di kuadran 1, semua rasio trigonometri positif. Sinus nilainya positif, kosinus nilainya positif, tangen nilainya positif. Demikian juga dengan kebalikannya. Ya, kemudian kuadran 1 itu adalah sudut di antara 0 sampai 90. Diambil sama dengan bolehlah. Ya, nanti. Nah, ini disebut sudut lancip ya toh. Kalau lebih kecil ya, kalau sama dengan nanti disebut sudut siku-siku tentu. Oke itu. Nah, tentu kalau di kuadran 2 beda. Ya, di kuadran 2 beda. Gitu. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Ya, soal nanti itu nanti urusan nantilah. Kita langsung soal. Jadi menentukan keenam rasio trigonometri dengan menggunakan lingkaran berdasarkan koordinat. Nah, ini misalnya. Tentukan keenam rasio trigonometri untuk sudut X plus OP. X plus OP itu maksudnya ini. X plus OP. Jika letak titik P di min 5,12. Nah, ini Anda gambar. Ya toh? Ini X plus kan? Ini Y. Min 5,12 artinya X-nya min 5. Nah, ini min 5 kan? X-nya itu min 5. Kan gitu. Nah. Y-nya 12. Ya toh? Y-nya 12. Plus tapi ya. Plus 12. Ya, jadi di kuadran 2 itu X negatif, Y positif. Kalau R selalu positif ya. R selalu positif. Dihitung dengan dalil Pythagoras. Ini. Selalu positif. Karena ini kuadrat ya. Jadi akar X kuadrat. X-nya berapa? Min 5 kan. Y-nya 12. Triple Pythagoras 5, 12, 13 ya. Jadi sama dengan 13. Dihitung ini ya. Makanya saya tulis ini. 13 dihitung. Begini. Oke. Jadi sekarang kita lihat ya. Titik P min 5,12. Artinya X-nya min 5. Jadi di kuadran 2 itu X-nya negatif.
Y-nya 12. Y-nya positif. Oke. Sekarang kita hitung sin A. Sin A apa rumusnya? Sisi tegak dibagi hipotenusa. Ya kan? Sisi tegaknya berapa? Ya toh? Nggak usah lagi pakai tegak ya. Kita sudah pakai itu tadi. Definisinya selalu, ya sudah dipakai definisi tadi. Kalau sinus itu Y per R. Nah, akhirnya kita sudah hafal kan? Harus dihafalkan. Ya sisi tegak juga ya. Kalau Anda punya sudut ini kan sisi tegaknya yang ini kan. Ya, Y per R. Ya, Y-nya berapa? 12. R-nya 13. Nah, positif kan ya? Positif sinus. Ya, sinus positif di kuadran 2. Ya. Kosinus. Kosinus itu X per R. Jadi kita hafalkan ini. Ya. Mana tadi? Jadi kita hafalkan ini. Sin itu Y per R. Kosinus itu X per R. Tangen itu Y per X. Sudah dihafalkan. Nggak usah lagi pakai sisi tegak. Kalau pakai sisi tegak itu kan segitiga siku-siku. Nah, cuman X dan Y-nya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau R selalu positif. X-nya berapa? Ini lihat di sini. X-nya min 5. Min 5. R-nya 13 tuh. Negatif kan ini? Jadi kosinusnya negatif. Di kuadran 2 itu kosinus negatif. Tangen Y per X. Y-nya 12. X-nya min 5. Positif dibagi negatif ya minus. Ya kan? Jadi tangan negatif. Nah. Jadi kesimpulan kita di kuadran 2 itu sinus positif. Lainnya negatif. Ya tentu kebalikannya juga positif. Kosek juga akan positif. Karena kebalikan positif pasti positif. Kebalikan negatif pasti negatif. Ini negatif. Cuma kita kan hanya dirumuskan ini. Jadi di kuadran 2, ya kalau ini kuadran 1 all, kalau di kuadran 2 apa tadi? Akhirnya only sin. Nah, hanya sinus yang positif. Ya kan? Only sin yang positif. Oke, inilah cara menentukan keenam sisi rasio trigonometri berdasarkan koordinat. Ya, X, Y. Yang X-nya bisa positif, Y-nya bisa positif, tapi bisa juga negatif. Berapa menit? 41. Oh, udah. 41 ya? Ya. Oke, demikian dulu part 1 dari trigonometri dasar. Saya harap Anda memahami hal ini. Bagaimana kita menentukan sisi tegak, sisi alas, dan sisi hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana menggunakan segitiga siku-siku itu untuk menghitung rasio trigonometri sin cos tangen. Sementara kalau sekan, kosekan, kotangen itu hanya kebalikan. Ya, Anda harus tahu definisi dari sinus adalah sisi tegak dibagi hipotenusa, kosinus alas dibagi hipotenusa, dan tangen adalah tegak dibagi alas. Dari situ kemudian juga Anda harus bisa bagaimana menghitung rasio trigonometri dengan menggunakan lingkaran dengan bantuan titik koordinat X, Y, di mana X bisa positif, bisa negatif, Y juga bisa positif, bisa negatif, tapi R yang dihitung dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat selalu positif. Anda harus hafalkan akhirnya, walaupun menghafalnya kan sudah ngerti. Sinus itu adalah Y per R, kosinus itu adalah X per R, dan tangen adalah Y per X. Kemudian itulah yang Anda dapatkan. Kita akan lanjutkan lagi dengan part 2 yang lebih seru. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran ini. Yakinlah bahwa dengan mengunjungi video ini, Anda akan mendapat tambahan pengetahuan yang bisa mengantarkan Anda memahami matematika dengan baik. Jika Anda senang, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, sekaligus untuk mendukung tim kami menyediakan pembelajaran kepada Anda. Sukses bersama Anda, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Saya Martin Kalingan.